Bagaimana sih Alkitab itu diwahyukan? Ya, pertanyaannya apakah Alkitab itu firman Allah? Lalu kalau Alkitab firman Allah itu apakah Tuhan itu berfirman lalu misalnya tulis, misalnya ngomong sama Daud, tulis Daud, atau misalnya ngomong sama Yohanes, tulis Yohanes, atau sama Musa gitu ya. Musa tulis begini gitu ya. Kita akan belajar itu hari ini ya. Nah, sebelumnya bagaimana sih kita memandang Alkitab? Ya, pada umumnya orang Kristen itu memandang bahwa Alkitab itu firman Allah. Nah, karena Alkitab itu firman Allah, maka karena Alkitab itu firman Allah pasti tanpa salah. Nggak mungkin dong salah ya, kan Allah yang berfirman gitu ya. Ini cara orang Kristen memandang Alkitab. Cara orang Kristen pada umumnya memandang Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang bagaimana? Ya pokoknya firman Allah gitu ya. Nah, karena firman Allah maka Alkitab itu tanpa salah, tidak ada kesalahan di dalamnya ya. Walaupun misalnya ketika kita belajar historis kritis gitu ya, kritik teks, kritik Alkitab, kritik sejarah, maka akan ditemukan kesalahan-kesalahan, tapi biasanya orang-orang yang punya pandangan fundamentalis ya, pandangan yang keras gitu ya, pandangan yang keras itu berkata bahwa bagaimanapun Alkitab tidak salah karena Alkitab adalah firman Tuhan ya. Bagaimanapun Alkitab tidak salah gitu ya. Hukum pertama Alkitab firman Allah, hukum kedua Alkitab tanpa salah ya. Kalau ada salah balik ke hukum pertama bahwa Alkitab itu firman Allah ya, nggak mungkin salah gitu. Nah, dan tidak mungkin ya, dan tidak mungkin bisa bersalah, tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Tanpa salah dan tidak mungkin bisa bersalah ya. Dalam bahasa teologinya itu ineransi dan infallibility gitu ya. Nah, karena Alkitab itu pertama firman Allah, juga nggak ada kesalahan, dan Alkitab itu adalah satu-satunya sumber kebenaran gitu ya. Ini pada umumnya. Nah, apakah begitu ya? Kita memandang Alkitab seperti itu, kita akan belajar hari ini ya. Satu-satunya sumber kebenaran gitu ya. Padahal di luar Alkitab juga ada sih kebenaran ya. Ada ilmu-ilmu lain itu punya kebenaran. Nah, tapi kebenaran yang bagaimana Alkitab itu? Kebenaran yang memimpin kita kepada keselamatan. Nah, kan ilmu-ilmu yang lain juga masa nggak ada kebenaran sama sekali. Ilmu ekonomi, ilmu matematika gitu ya, nggak ada kebenaran di dalamnya ya. Ilmu bumi, itu kan ada kebenaran. Bahkan filsafat-filsafat kearifan lokal juga sebetulnya punya kebenaran-kebenaran kan? Kearifan lokal, misalnya kearifan lokal ya, karena saya di Jawa ya, saya ngerti beberapa kearifan lokal Jawa gitu ya, itu kan bagus ada kebenaran di dalamnya ya. Jadi jangan dikatakan bahwa Alkitab itu sebetulnya satu-satunya sumber kebenaran. Ada kebenaran-kebenaran, tapi memang kebenaran yang memimpin kepada kehidupan kekal itu hanya ada di Alkitab ya. Nah, agama Samawi ya, apa sih agama Samawi itu ya? Agama Samawi itu agama yang dipercaya berasal atau diwahyukan dari Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi percaya bahwa Allah itu esa ya. Kemudian Allah yang esa itu mewahyukan gitu ya, mewahyukan wahyunya, mewahyukan tuntunannya kepada manusia. Nah, jadi ada wahyu Allah ya. Nah, agama Samawi ini agama yang berasal dari wahyu Allah. Kalau di Indonesia ada 3 agama, Yahudi yang paling tua, kemudian Kristen dan Islam. Masing-masing ini mengaku, ketiga agama ini mengklaim atau mengaku bahwa agama mereka itu diwahyukan oleh Allah semesta alam ya. Kalau di luar Indonesia ya ada agama Samaritan ya, ada Kabalah ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian agama Samawi ini percaya bahwa wahyu itu diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa itu melalui para utusannya, entah itu disebut nabi, entah itu disebut rasul ya, atau nabi dan rasul ya, kayak begitu. Nah, kemudian wahyu tersebut dituliskanlah ke dalam kitab-kitab. Ini pada umumnya ya, secara garis besar agama Samawi. Nah, ada agama-agama lain yang bukan berasal dari wahyu Allah semesta alam. Itu adalah agama Ardi, agama yang berkembang dari kebudayaan manusia. Ya, agama yang berkembang dari kebudayaan manusia itu misalnya seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto gitu ya. Itu agama yang berkembang dari kebudayaan manusia. Nah,
Secara umum dipercaya bahwa teknik atau cara kerja pewahyuan Alkitab itu bahwa Allah itu memilih orang tertentu, kemudian itu berfirman kepadanya, dan kemudian orang itu menuliskannya di dalam Alkitab. Ya, tetapi sebetulnya apa yang difirmankan Allah itu ternyata selektif gitu ya. Allah itu selektif. Dan apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu sudah cukup. Ya, Allah itu selektif karena di dalam Yohanes 21 ayat 25, kalau semuanya itu harus ditulis, ya nggak akan cukup. Nah, Allah itu menuliskan bagaimana manusia itu bisa mencapai keselamatan kekal. Jadi tidak semua harus Allah tulis. Misalnya di dalam Alkitab itu hanya ada sejarah bangsa Israel. Ada sedikit menyinggung sejarah bangsa-bangsa lain, ya bersinggungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya ada bangsa Mesir, walaupun tidak lengkap sejarahnya tertulis. Ada juga berkaitan bersinggungan dengan bangsa Niniwe, ya, yang nanti menjadi orang Asyur yang menjajah orang Israel. Tapi itu juga tidak dituliskan dengan lengkap. Yang hampir lengkap itu kan sejarahnya bangsa Israel. Nah, apakah Allah itu tidak peduli dengan bangsa-bangsa lain sehingga tidak masuk ke dalam Alkitab? Ya enggak juga gitu ya. Allah bekerja juga di dalam kehidupan bangsa-bangsa lain. Allah bekerja, jadi Allah nggak pilih kasih, Allah bekerja dalam kehidupan bangsa-bangsa lain. Tahu yang kita lihat di dalam Alkitab misalnya bahwa Allah itu mempedulikan orang-orang Niniwe sehingga Allah itu mengutus Yunus ke sana. Allah itu peduli sama Firaun ya, sehingga Firaun itu ketika mengambil istrinya Abraham itu ditegur gitu ya supaya jangan sampai dia itu dimusnahkan gitu kan. Dan Firaun nurut sebelum digebuk sama Allah. Firaun yang zamannya Abraham tentunya ya, bukan Firaun yang zaman Musa. Nah, Firaun yang zaman Abraham ternyata hatinya lembut gitu, ketika ditegur dia nurut. Nah, jadi kita melihat bahwa Allah bekerja di dalam bangsa-bangsa lain ya. Dan Alkitab ini dituliskan untuk ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala firman yang diinspirasikan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tujuannya firman Allah ini ditulis mengajar kita untuk hidup benar, ya, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan supaya orang hidup benar. Intinya adalah supaya orang hidup benar, ya. Karena orang yang benar, orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Orang yang benar, yang suci hatinya yang kelak diterima di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi inti Alkitab ditulis itu. Dan Alkitab ini adalah teks yang sudah ada paling dekat dengan kita itu 2000 tahun. 2000 sampai 3500 tahun yang lalu. Ya, Alkitab ini jauh sekali jaraknya kepada kita. Penulis-penulisnya udah nggak ada yang hidup, sudah meninggal semua. Nah, bagaimana kita memahami Alkitab? Alkitab ini berjarak jauh sekali sama kita, dan Alkitab ini teks yang diam. Kita hanya bisa mereka-reka. Di dalam bahasa teologisnya itu menafsirkan, mengartikan. Apa sih maksud si penulis? Ya, tapi karena orang yang nulisnya udah meninggal gitu kan, udah nggak ada, ya kita hanya bisa menerka-nerka. Karena itu penafsiran itu bisa beda-beda. Ya, di dalam agama Kristen itu kan ada banyak sekali denominasi, sinode, aliran, seperti itu. Ya kenapa? Karena teks yang sama dibaca oleh si A dan si B, atau aliran A atau denominasi A dengan denominasi B berbeda. Ya, orang-orang Pentakosta memahami, meyakini bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu masih ada. Dasarnya apa? Dasarnya Alkitab, Korintus gitu ya. Surat Korintus terutama. Karunia-karunia Roh Kudus masih ada menurut orang Pentakosta karismatik, ya. Atau istilahnya kontinualis. Istilahnya kontinualis, jadi terus masih ada. Tetapi orang-orang arus utama, Kristen arus utama seperti misalnya Reform seperti itu meyakini bahwa karunia Roh Kudus sudah berhenti di zaman para rasul. Sumbernya dari mana? Kitab Korintus juga, gitu. Jadi teks itu bisa dibaca, diartikan berbeda. Teks yang sama itu dalam satu
Alkitab satu agama, ya, yang sama. Kita mengaku Yesus Tuhan, kita punya Alkitab kita akui sebagai firman Allah, tetapi kita bisa mengartikannya beda-beda. Nah, apalagi sama agama yang lain, ya kan? Makanya jangan sibuk untuk menghakimi kitabnya agama lain, keyakinannya agama lain ya. Wong di kita aja di agama Kristen aja satu aliran dengan aliran yang lain, teksnya sama bisa beda-beda kok. Pengertiannya, apalagi kita mau menilai agama lainnya, janganlah. Nggak apple to apple gitu ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa karena agama lain beda. Misalnya ya, kalau kita kan memang kita meyakini bahwa kita itu orang Kristen itu mewarisi iman orang Yahudi, makanya kitabnya Perjanjian Lama kita pakai juga kan, ya. Persis Perjanjian Lama itu kitab yang dipakai orang Yahudi, cuma urutan bukunya beda, isinya plek sama, urutan bukunya aja beda-beda sama orang Kristen. Cuma orang Yahudi kan nggak punya Perjanjian Baru. Nah, kalau dengan agama Islam walaupun di dalam rukun imannya itu mengakui kitab-kitab itu termasuk Taurat, Zabur atau Mazmur, juga Injil gitu ya. Tapi mereka sudah tidak lagi membaca kitab yang ini gitu. Walaupun mereka mengaku bahwa seperti Kristen, mereka mengaku mewarisi agama sebelumnya, agama Samawi sebelumnya. Hanya bedanya dengan Kristen, mereka tidak lagi membaca kitab-kitab yang sebelumnya gitu ya. Nah, kembali ke sini bahwa Alkitab itu diam dan Alkitab itu ditulis atau Allah itu mewahyukan itu untuk menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuannya manusia, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Jadi seharusnya setiap doktrin itu tujuannya ujung-ujungnya itu ada implikasinya, ada aplikasinya, bisa dikenakan, bisa dikerjakan. Ya. Yang namanya menafsirkan Alkitab, mengartikan Alkitab, yang namanya ilmu teologi. Ya, yang namanya ilmu teologi. Theos, logos ya, ilmu tentang Allah. Kalau ilmu-ilmu lain ya, ilmu geologi, ilmu biologi ya, dan logi-logi yang lain, itu kan ilmu-ilmu itu kan pasti menghasilkan sesuatu, teori, dan teori itu ketika dikerjakan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia kan. Itu misalnya ilmu biologi ya, misalnya cari virus gitu ya, wah ada virus meledak, virus COVID, maka orang-orang ahli biologi kan mencari gimana ini untuk mengalahkan virus ini ya, dibikin teori, oh kalau virusnya begini pakai begini caranya untuk mengatasinya, kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu yang lain juga begitu kan, ada dibikin teori dan teori itu harus bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, sekarang kalau ilmu teologi, apa manfaatnya? Kita nyusun doktrin tentang Allah lah, nyusun doktrin tentang surga kah, nyusun doktrin tentang malaikat kah, nyusun doktrin tentang keselamatan kah, ya, tentang gereja kah, dan lain sebagainya gitu ya. Ada pengajaran-pengajaran tentang, entah itu tentang misalnya seperti yang kita pelajari sekarang ya, bagian dari rentetan bibliologi ya, tentang Alkitab kah, tentang akhir zaman kah. Kalau semuanya itu tidak menuntut hidup yang benar, tidak mengarahkan orang untuk hidup benar, ya omong kosong, karena Alkitab itu ditulis 2 Timotius 3 ayat 16. Tujuannya adalah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran gitu kan. Jadi semua doktrin kan berasal dari Alkitab, sedangkan Alkitab ditulis tujuannya itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau doktrin dibangun yang katanya kalau doktrin itu klaimnya berdasarkan Alkitab, tetapi tidak menuntut orang untuk hidup lebih benar, buat apa? Apakah itu doktrin yang benar? Jadi tidak selaras dengan Alkitab dong. Ya kan? Alkitab kan ditulis untuk supaya orang hidup benar. Dan doktrin atau pengajaran-pengajaran itu kan dibangun dari ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau doktrin itu sendiri yang dibangun dari ayat-ayat Alkitab, tidak mengarahkan orang untuk hidup benar. Contoh misalnya ya. Ya sudahlah, kalau kamu mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan dan hati itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya sudah selamat. Udah, bagaimanapun yang kamu lakukan kamu pasti selamat gitu.
Ayatnya nggak salah, tapi pengertiannya kalau ditafsirkan seperti itu jadinya salah. Akhirnya orang, ya sudah, aku sudah selamat. Ya, tidak berusaha merubah karakter, tidak berusaha berubah untuk hidup lebih baik. Ya, yang suka ngegebukin istri tetap ngegebukin istri, yang suka kurang ajar sama orang tua tetap kurang ajar sama orang tua, yang suka korupsi tetap korupsi. Kan gua udah Kristen. Dan terus kemudian merasa lebih baik daripada orang-orang lainnya. Dengan sombongnya, lu nggak percaya Yesus, lu binasa. Tapi dia nggak ngelihat kelakuan dirinya sendiri. Layak nggak ngaca gitu. Layak nggak yang kayak begitu itu masuk dalam surga. Layak nggak yang kayak begitu itu berdiri di depan anak domba. Ya. Nah, jadi ketika Allah mewahyukan Alkitab, ketika Allah mengirimkan ini, mewahyukan Alkitab firman-Nya ini bertujuan ini. Bertujuan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang untuk hidup benar. Kenapa? Karena setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Maka Alkitab ini dipersiapkan, diwahyukan itu untuk itu, mempersiapkan manusia. Ya, tapi tadi kan seperti saya katakan bahwa Alkitab ini kan teks-teks yang diam. Ya, Alkitab ini kan sebuah perpustakaan yang luar biasa, ditulis oleh 40 penulis. Di situ ada pria, ada wanita, ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, dan berbagai profesi dari yang sederhana seperti nelayan sampai yang rumit seperti seorang teolog, ya. Seorang raja ada, seorang gembala ada, misalnya Amos, ya. Nelayan itu misalnya Petrus, teolog itu misalnya Paulus, Ezra, itu kan orang teolog gitu ya. Nah, ada pria, ada wanita. Siapa wanita yang nulis Alkitab? Ya, menurut beberapa ahli biblika, kitab Ibrani itu ternyata ditulis pendapat oleh Priscilla gitu. Ya karena ada yang berpendapat oh itu Paulus gitu ya. Tetapi beda dengan tulisan-tulisan Paulus yang lainnya. Khasnya tulisan-tulisan Paulus lainnya itu pasti memberi salam atas namanya gitu. Dari Paulus Rasul Kristus gitu. Kenapa kitab Ibrani nggak ada gitu? Ya ada beberapa ahli biblika berpendapat bahwa itu ditulis oleh Priscilla. Ya misalnya contohnya seperti itu. Orang non-Yahudi, Lukas. Ya, Lukas itu misalnya contohnya orang non-Yahudi. Bahkan di kitab Amsal itu ada Amsal-Amsal dari berbagai negara. Ada kebijaksanaan, kearifan lokal berbagai budaya yang dimasukkan ke Amsal. Ya, misalnya dari Agur bin Yake, bahkan ada yang ngutip persis di pasal berapa itu persis seperti ininya kebijaksanaannya Firaun ya. Gak heran karena Salomo mengambil istri dari anaknya Firaun gitu kan. Nah, Alkitab juga ditulis dalam 3 bahasa. Jadi Tuhan itu tidak membeda-bedakan, wah pokoknya kalau orang Israel spesial gitu ya. Bahasa Ibrani bahasa yang spesial gitu. Enggak tuh. Buktinya bahasa Perjanjian Baru, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Tuhan enggak rasis. Ya. Jadi kalau kita mau jadi anak Allah, kita jangan rasis juga ya. Jangan rasis gitu ya. Kalau berteman ya maunya yang sama kulitnya gitu ya. Ya, rasis ya. Rasis itu apa? Ras, rambut, agama dan suku gitu ya. Oke, kemudian rentang waktunya 1.500 tahun. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu ditulis ada rentang waktu 1.500 tahun. Ya, bukan kitab Kejadian sih, sebetulnya lebih tepatnya kitab Keluaran sampai kitab Wahyu itu 1.500 tahun. Ada berbagai bentuk, tulisan, dan jenis sastra. Nah, makanya seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Alkitab itu ditulis dengan pimpinan Roh Kudus gitu ya. Nggak boleh menafsirkan Alkitab itu suka-suka sendiri, sesuka gue. Dan dari jenis tulisan juga kita nggak bisa menafsirkan Alkitab sesuka-suka sendiri. Cara kita baca puisi dengan cara kita baca sejarah kan berbeda, ya kan? Contohnya misalnya di kitab puisi, di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur ada tulisan gini, Allah adalah gunung batuku. Ya, terus kalau misalnya kita
ada orang-orang julid ya, nggak semua agama lain itu julid ya, tapi ada orang-orang julid ya, kelompok tertentu yang garis keras yang dari agama lain tuh. Allahmu tuh gunung batu tuh, batu lu, kamu nyembah batu ya. Kita kan ngerti itu kan bahasa puisi ya. Nah, kita juga nggak bisa menilai kitabnya mereka gitu ya dari sudut pandang kita ya. Itu jadi tidak adil gitu ya. Nah, ada juga surat-surat, bahkan ada apokaliptik. Apa sih apokaliptik? Apokaliptik adalah jenis sastra yang saat ini udah nggak ada. Itu hidup dan berkembang sejak zaman Helenis, sejak zaman Alexander Agung, ya, sampai abad ke-1 ke-2 Masehi. Sekarang udah nggak ada. Nah, untuk kita memahami jenis sastra yang udah nggak ada sekarang ini, kita kan harus pelajari, ya kan? Harus pelajari. Nah, terdiri dari 66 kitab, ya. Dan semua tulisan ini memiliki kesatuan pesan. Ada benang merah, yaitu Allah, ya, Bapa Pencipta semesta ini menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu karyanya. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Itu ada pesan bahwa ada karya Allah, Sang Pencipta, yang mengasihi ciptaannya dan ingin menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk dikembalikan ke kerancangannya yang semula. Nah, sekarang bagaimana sih mekanisme pewahyuan Alkitab? Ya, bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Katanya Rasul Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, istilah ilham dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu inspiration, atau dari bahasa Latin inspiro yang berarti menghembus ke dalam, ya, nafas, ya. Jadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16 pakai kata theopneustos, ya, yang terdiri dari dua kata, theos dan pneu, ya, berarti Allah menghembuskan, ya. Jadi istilah diilhamkan Allah itu dihembuskan oleh Allah atau keluar dari Allah. Istilah diilhamkan Allah itu secara harafiah dihembuskan Allah atau keluar dari Allah, gitu ya. Nah, sebelum kita membahas itu ada beberapa pandangan yang keliru. Misalnya gini, pengilhaman natural, ya, itu menolak segala sesuatu yang supranatural. Wah, itu kan Alkitab itu cuma tulisan orang lah, biasalah. Kita juga bisa nulis kok, ya. Kita nulis sekarang, nanti 2000 tahun kemudian orang yang baca tulisannya si Anu, wah ini luar biasa nih tulisan ini. Jadi nggak ada sama sekali yang supranatural menurut pandangan inspirasi natural, ya. Dan ini memang di orang-orang yang yang ateis, ya, neo-ateism itu memandang seperti itu. Ya, penulis-penulis itu hanya manusia yang penuh hikmat, ya, di zamannya, hanya manusia yang religius, ya. Nah, seperti penulis-penulis lainnya lah, seperti Plato, Socrates, Aristoteles, kayak gitu, ya. Itu adalah pandangan inspirasi natural, ya. Kemudian ada juga yang spiritual, ya. Ini kebalikannya nih. Mereka memandang bahwa ada orang-orang tertentu yang dipilih, yang punya kemampuan spiritual, itu nabi-nabinya gitu ya. Dan nabi-nabinya ini lebih tinggi daripada orang lain. Dan ini juga pandangan ini juga ada pada misalnya agama Islam gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu, nabi-nabi itu orang-orang spesial gitu ya, yang nggak mungkin punya salah. Kemudian dia bisa punya kemampuan spiritual lebih daripada orang lain, ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang memahami didiktekan Allah, ya, dan mengabaikan unsur manusia sama sekali. Jadi manusia itu seperti robot atau mesin. Ini juga ada pada pandangan Islam, ya. Tetapi orang Kristen juga bukan berarti nggak ada yang pandangan ini, kan 3 pandangan ini ada di dalam agama Kristen juga, gitu ya. Tapi saya bilang, oh ini ada kesamaan nih, yang ini ada kesamaan sama Islam. Tapi 3-tiganya ini ada di pandangan orang Kristen, ya. Nah, didiktekan. Jadi karena didiktekan mengabaikan unsur manusia sama sekali, makanya nggak mungkin salah, ya. Masalahnya adalah konsep dikte itu tidak ada dalam Yudaisme maupun Kristen sebetulnya, ya. Kalau kita lihat misalnya ada tuh didiktekan tuh misalnya di kitab Wahyu, dan tuliskanlah gitu ya.
Iya, ada, tetapi sebagian kecil. Sebagian kecil. Sebagian besar itu Yohanes mendapatkan penglihatan, aku kemudian dibawa ke surga, kemudian aku melihat 24 tua-tua. Dia kan lagi ngelihat. Dia ngelihat terus malaikat tuh bilang, tulisin dong, tulisin apa yang kamu lihat. Tapi bukan berarti tuh malaikatnya bilang, ayo tulis. Aku melihat 24 tua-tua, tulis. Itu didiktekan gitu, enggak kan? Jadi apa yang dia lihat, terus malaikat bilang, ayo tulis yang kamu lihat. Terserah gitu, mau nulis apa. Jadi tidak didikte gitu kan. Apa dulu yang dia mau tulis ya. Dia ngelihat ruangan surga dulu, ataukah dia mau ngelihat 4 makhluk dulu, apakah dia mau mau nulis 24 tua-tua dulu, kan urutannya kan nggak didiktekan kayak begitu. Ya. Nah, apalagi misalnya kayak kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah itu banyak juga yang mengambil dari buku-buku sejarah yang ada pada saat itu. Ya. Jadi mereka memang waktu itu menuliskan semua itu, dan mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa apa yang mereka tuliskan itu kemudian menjadi pegangan, menjadi kitab suci. Contohnya Paulus. Paulus itu misalnya menulis surat. Dia menulis surat kepada jemaat di Galatia, kenapa? Inisiatif karena dia melihat ada masalah di sana, ada masalah di Galatia kah, ada masalah di Korintus kah, bahkan ada masalah dengan keluarga Filemon atau budaknya begitu ya. Sebetulnya budaknya si Filemon tuh pengen balik lagi kerja gitu. Dia tulis surat. Jadi ada suatu masalah, dia pengen selesaikan, dia tulis untuk menasehati jemaat itu. Mungkin Paulus nggak pernah mikir bahwa suatu saat surat-suratnya itu demikian kita simpan, kita lestarikan 2000 tahun kemudian masih ada gitu. Dan kita menjadikan dasar ajaran. Ya. Paulus kan nulis begitu aja. Bahkan di dalam kitab Korintus itu dikatakan, ya, ketika dia menasihati orang, udahlah jangan kawin lah, Tuhan bentar lagi mau datang. Tapi ini kata gue loh ya, bukan kata Tuhan, gitu kan? Katanya Paulus kan gitu kan? Ketika dia menasihati orang di Korintus, jangan kawin, bentar lagi Tuhan mau datang. Ya. Tapi ini menurut gue loh, bukan kata Tuhan. Ya tapi gue juga dapat ada Roh Kudus di dalam gue gitu kan. Gue juga diurapi loh, gue juga rasul loh gitu loh. Contohnya seperti itu kan. Ternyata dalam tulisan Paulus pun dia ada pemikirannya yang dimasukkan ke situ. Ya. Nah, jadi gimana sih sebetulnya mekanisme atau cara kerja pewahyuan Alkitab yang katanya firman Allah ini, yang difirmankan Allah, kalau bukan didiktekan terus gimana? Terus bagaimana kita meyakini bahwa Alkitab ini benar-benar tuntunan buat kita? Ya. Nah, bahwa dasarnya adalah surat Petrus dan Timotius ya. Bahwa nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa? Karena tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Rasul Petrus melihat, tentu maksudnya Rasul Petrus waktu itu adalah perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ada, atau kitab Injil sudah ada ya, kitab-kitab Injil dan surat-suratnya Paulus sudah ada. Nah maksudnya maksudnya Rasul Petrus itu adalah bahwa tulisan-tulisan itu atau nubuat-nubuat di dalam kitab suci atau kitab suci itu ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini mendorong orang-orang untuk menuliskan itu. Entah itu dirinya sendiri, entah itu Paulus, entah itu Musa, entah itu Ezra, gitu ya. Orang-orang itu didorong oleh Roh Kudus dan menuliskan semuanya itu. Ya. Jadi ada dorongan dari Roh Kudus. Tetapi ini tidak menihilkan bahwa manusia itu nggak punya peran apa-apa gitu. Manusia itu seolah-olah seperti diatur seperti robot gitu ya, diprogram. Enggak. Di situ ada manusia yang menulis hal itu. Di situ misalnya berperan ya, misalnya budayanya manusia, cara pandangnya manusia pada saat itu mempengaruhi situasi politiknya, bahkan bahasanya juga mempengaruhi. Ya, bahasanya mempengaruhi, misalnya Daniel waktu itu tinggal di daerah
Babel, sehingga ada bahasa-bahasa Aram yang masuk ke dalam tulisannya Daniel. Ya, contohnya misalnya seperti itu. Tadi misalnya pandangannya Paulus masuk, pemikirannya Paulus misalnya seperti itu. Ya. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, seluruh kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ada tulisan-tulisan yang ada pewahyuan pesan yang Tuhan izinkan untuk itu dibukukan, ya, dan kemudian sampai kepada kita saat ini. Tetapi ada juga yang tidak gitu ya, tidak semuanya harus ditulis. Ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan memang itu tidak ditulis. Jadi kalau kita pegang 66 kitab sekarang, itu sudah cukup bermanfaat untuk mengajar kita sampai kepada hidup kekal. Jadi memang tidak semua Tuhan izinkan untuk ditulis. Dan apa yang tertulis saat ini, itu cukup. Itu cukup untuk membawa kita kepada kehidupan kekal. Kalau misalnya kita baca surat Korintus, dalam tulisanku yang lalu, yang mana? Kepada jemaat di Laodikia, aku sudah menulis. Loh, mana surat jemaat Laodikia? Kok nggak ada? Ya. Kepada kamu, aku sudah tulis yang lalu. Kepada orang Korintus. Loh, yang mana? Gitu. Ternyata misalnya, katanya para ahli, surat Korintus itu sebenarnya ada 3 gitu ya, lebih dari 2 gitu ya. Atau ada suratnya Paulus yang hilang, misalnya seperti itu, surat Laodikia. Nah, terus gimana? Ya, memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan apa yang terpelihara oleh Roh Kudus sampai saat ini, terpelihara loh, 2000 tahun lebih. Itu nggak pernah hilang. Tulisan-tulisan itu nggak ada yang selengkap ini. Ya, entah itu misalnya tulisan, kita hanya punya sepotong-sepotong pemikirannya Plato, Sokrates, orang-orang yang luar biasa yang hidup sejaman sama Alkitab misalnya. Tapi tidak selengkap ini. Itu berarti pemeliharaan Tuhan. Dan apa yang kita pegang sekarang itu sudah cukup. Ya. Jadi nggak usah tanya-tanya, misalnya kayak begini, Alkitabnya sebetulnya kurang, kan ada kitab Henok, nggak dimasukin. Maka belajarlah rame-rame belajar baca kitab Henok. Ya. Padahal itu tidak termasuk dalam kanon, tidak termasuk dalam apa yang dianggap sebagai kitab suci. Ya. Nah, jadi pengilhaman itu tidak mengabaikan unsur manusia. Budaya, kemampuan, bahasa, ya. Kalau orang-orang yang ahli bahasa tentu akan berkata bahwa tulisannya Paulus itu luar biasa, indah, dibanding dengan tulisannya Petrus yang sederhana. Bahkan di tulisan Paulus itu kata-katanya itu kaya sekali, ya. Ada hanya satu kata yang ditemukan di dalam tulisan Paulus, ya. Kalau saya misalnya nulis kayak tugas kuliah gitu ya, itu kan kita nggak boleh pakai kata yang sama berulang-ulang, ya. Misalnya Paulus berpendapat, ya, misalnya berpendapat demikian gini. Nanti kita akan pikir, jangan kata pakai pendapat lagi. Menurut pendapatnya Paulus, kan. Terus misalnya kita rubah pandangan Paulus, nah ya, jadi pendapat saya cari sinonimnya pandangan, terus apalagi gitu kan, supaya kata-katanya tuh nggak monoton gitu. Orang baca tuh nggak monoton kalau misalnya saya tulis tugas teologi kayak gitu kan harus cari kata-kata. Nah Paulus juga dalam surat-suratnya pakai bahasa yang kayak begitu, ya. Jadi dia banyak sekali kata-katanya. Sedangkan Petrus itu kata-katanya lebih sederhana dan lebih kayak bahasa sehari-hari. Ya, nah, demikian juga gaya bahasa kalau di bahasa Ibrani misalnya, bahasa Amos yang adalah seorang peternak, seorang gembala, berbeda dengan bahasa yang dipakai oleh Daniel yang adalah keturunan ningrat, ya. Kemudian juga dia sebagai pejabat negara gitu kan. Atau Yesaya yang dipengaruhi budaya Babel ya, misalnya di Yesaya itu ada Lilith gitu ya. Lilith itu kan kayak kuntilanaknya Babel gitu kan, ya. Kalau misalnya kita lihat kuntilanak misalnya, itu pasti setannya Indonesia karena di Amerika ya, di Taiwan nggak ada kuntilanak ya kan.
Di Amerika mungkin lebih ininya Dracula ya, setannya kayak gitu kan ya. Nah, Yesaya juga gitu. Ternyata di Yesaya itu ada yang dipengaruhi Babel. Yang saya paling ingat itu Lilith gitu kan. Setannya setan Babel gitu. Nah, mereka semua ini nggak tahu bahwa semuanya ini akan jadi kitab suci. Misalnya ya, Samuel gitu ya, itu kan sejarah. Kemudian raja-raja, itu kan sejarah. Yang nulis itu kan biasa, pertama kan para pejabat istana, penulis-penulis istana, mereka menuliskan itu. Terus mereka ditaruh di istana, ini sejarahnya Raja Daud, ini sejarahnya Salomo, Rehabeam, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada hari-hari sejarah itu, kalau kitab sejarah ya, mereka menuliskan itu semua. Bahkan misalnya Daud yang memperkosa Batsheba, dia tulis. Dia tulis itu semua. Salomo yang istrinya banyak, dia tulis itu semua. Dia nggak pikir bahwa di masa depan itu menjadi suatu aib gitu. Ya. Mereka nggak tahu bahwa itu akan menjadi kitab suci. Nah, terus gimana kita melihat itu? Ya. Oh, Daud kan orang yang berkenan di hati Allah. Apakah Daud itu boleh kayak begitu? Itu kan dia orang yang berkenan. Atau Yehuda, misalnya. Contohnya Yehuda lah, jangan Daud ya. Berzina dengan menantunya. Boleh nggak tuh kayak begitu? Ya. Orang itu kan hanya menuliskan, inilah sejarahnya. Terus bagaimana? Pesannya ternyata. Di balik itu kita lihat pesannya. Ya. Bahwa Tuhan memberikan kebebasan dan Tuhan tidak pernah mengingkari hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Ini menjadi contoh. Katanya Rasul Paulus di dalam kitab Korintus. Orang Israel tuh begini loh. Ya, mereka itu sudah ngelihat laut dibelah, mereka itu sudah dituntun Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi tetap aja bandel. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Semua itu, katanya Paulus, kepada nasihatnya kepada jemaat Korintus, semua itu menjadi contoh buat kita yang hidup di zaman sekarang. Nah, jadi ternyata apa yang dituliskan di Perjanjian Lama, sejarah-sejarah itu, ternyata ada pesannya. Ada intisari pesannya. Nilai-nilai kebenarannya, itulah yang adalah wahyu Allah buat kita. Wahyu Allahnya bukan, oh kita harus, nggak apa-apa gitu ya, ngambil istrinya orang terus bunuh suaminya kayak Daud. Oh nggak apa-apa tidur sama menantunya kayak Yehuda. Oh nggak apa-apa tidur sama anak perempuannya kayak Lot. Bukan itu maksudnya. Tetapi Paulus bilang, semuanya ini menjadi contoh dan peringatan buat kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi, kita harus menafsirkan itu, mengartikan itu, dan menarik pesan kebenarannya di dalam Alkitab. Makanya tadi Petrus bilang, nggak bisa buat dalam kitab suci itu kita tafsirkan seenak udele dewe. Mau-maunya kita sendiri, karena tidak pernah itu dihasilkan oleh maunya manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Jadi untuk memahami kitab suci, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Tetapi seberapa bersih kita, sehingga telinga kita ini nggak budek dengerin Roh Kudus. Ya kan? Kan yang menghalangi Tuhan dengan manusia itu kan dosa. Tuhan bilang, telingaku tuh nggak kurang denger ya, nggak budek ya. Tanganku juga nggak kurang panjang untuk nolongin kamu. Tetapi apa yang menghalangi? Dosa. Demikian juga kalau kita mau dengar Tuhan. Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus, maka kalau untuk kita memahaminya, kita perlu sumber utama atau pribadi utama yang mengilhamkan ini, yang memimpin kita. Tapi seberapa jernih hati kita sehingga kuping kita bisa mendengar dengan jernih. Pimpinan Roh Kudus. Maka disusunlah sistematika bagaimana untuk menafsirkan Alkitab. Oh, cari dulu bahasa asli. Oh, lihat konteksnya. Itu menolong. Tetapi kan tetap aja. Di berbagai aliran, tetap udah prinsip penafsirannya udah sama nih. Dilihat bahasa asli. Ya, sekarang nggak usah susah-susah. Pakai aplikasi aja udah ketahuan bahasa aslinya apa.
Dilihat bahasa asli, dilihat konteksnya. Dalam keadaan bagaimana itu? Ya, contoh misalnya, Paulus bilang, ya, perempuan haruslah berdiam diri, ya. Kalau mau ngomong di rumah aja tanya sama suaminya. Nah, kalau diartikan harafiah begitu tanpa memahami konteks budayanya, maka saya ini mestinya udah diem dari tadi, nggak boleh ngomong, ya kan? Ngerti itu konteksnya, konteks budayanya, ya. Maksudnya apa sih Paulus tuh bilang begitu? Ya memang Paulus itu sangat-sangat Yahudi, sangat-sangat patriarki, sangat-sangat budaya patriarki gitu ya, dan sangat-sangat Yahudi. Di Yahudi kan perempuan kelas 2. Nah, jadi ada unsur-unsur penting dalam pengilhaman itu. Yang pertama adalah unsur ilahi. Roh Allah memimpin, mendorong para penulis. Ya, untuk menjamin keakuratan pesan. Keakuratan pesannya itu esensi pesannya kan? Esensi pesannya kayak tadi misalnya kisah dosanya Daud, kisah dosanya Lot, kisah dosanya Yehuda ya. Kalau kisah yang benar sih udah nggak usah dipertanyakan ya. Tetapi kalau ada kisah-kisah yang salah, untuk apa gitu buat kita kisah-kisah yang dosa-dosa ini ditulis di dalam Alkitab? Tentu ada pesannya. Ya. Nah, pesannya itu bukan harafiah kita meniru kehidupan mereka. Tetapi justru kita harus berhati-hati kalau mereka bisa salah, kita pun bisa. Kalau karena mereka salah itu mereka menuai hukuman dari Tuhan bertubi-tubi. Nah, kita pun harus hati-hati. Kalau kita salah begitu kan jadinya. Nah, itu kan. Jadi keakuratan pesannya itu yang harus kita ambil, kita tafsirkan, kita artikan. Ya. Kita sarikan gitu dari cara membaca. Seperti itu kan? Nah, dan juga ada unsur manusia di situ. Nah, karena ada unsur manusia, ya, misalnya kepribadiannya Paulus yang tadi saya bilang itu, jadi dia sangat patriarki, dia sangat Yahudi, gitu kan. Maka kita dengan memahami itu, oh kita bisa ngerti, gitu ya. Kenapa sih sampai Paulus itu bilang perempuan itu harus diam, ya? Karena dia pakai budaya Yahudi, tetapi bukan berarti Paulus itu menolak perempuan untuk memimpin. Karena ternyata muridnya Paulus yang dia percaya, yang Paulus percaya, salah satunya adalah Priscilla. Ketika Paulus pertama kali kenal dengan pasangan suami istri ini, di dalam suratnya Paulus menyebut Aquila dan Priscilla. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian setelah mereka berkenalan dan Paulus percaya, maka Paulus menulis Priscilla dan Aquila. Ya, si ininya dulu yang disebut apa? Si istrinya dulu yang disebut. Bahkan dalam budaya orang Yahudi itu biasanya nama suaminya yang disebut. Nama istrinya nggak disebut. Gitu. Tapi Paulus menulis istrinya duluan yang namanya disebut. Ya. Nah, hasil dari inspirasi ilahi dan manusia ini adalah catatan kebenaran Allah yang tanpa salah. Ya, pesannya itu yang tanpa salah. Sejarahnya bisa salah enggak? Sejarahnya itu campur tangannya manusia kan? Contoh misalnya ya, di dalam kitab Lukas. Itu ketika dia menuliskan tentang kelahiran Tuhan Yesus, zaman Raja Herodes, zaman Kaisar Agustus, zaman Kirenius menjadi gubernur Syria. Nah, kalau ditarik tiga-tiganya ini nggak sinkron, karena Kirenius itu jadi gubernur di Syria setelah Herodes wafat, gitu. Nah, itu kan ada kesalahan Lukas dalam menuliskan sejarah. Tapi pesannya apa sih? Maksudnya Lukas adalah, Lukas ingin menuliskan bahwa Yesus Kristus ini betul-betul sosok yang menyejarah. Maka dia, untuk meyakinkan itu dia tulis, ternyata dia kebablasan, gitu kan. Ada Kirenius yang sebetulnya tidak sejaman dengan Herodes sudah mati, baru Kirenius baru jadi gubernur, ternyata masuk di situ. Ya. Nah, kita harus memahami bagaimana cara membaca Injil. Ya. Jadi bukan keakuratan timingnya, waktunya, ya kronologisnya bukan. Karena Injil tidak berkata itu.
Kalau kita baca kitab Injil ya, kitab Injil itu kan tentang 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus kan. 3 tahun ditulis dalam satu-satu buku kan. Bukunya Matius, bukunya Lukas, bukunya Markus. Masing-masing itu kan menulis 3 tahun perjalanan pelayanan Yesus kan. Sedikit sekali kan. Apalagi seolah-olah kalau kita baca itu seperti beberapa hari aja gitu kehidupan Tuhan Yesus itu 3 tahun itu. Kenapa? Karena dikatakan segera setelah itu dia pergi ke Gerasa, segera setelah itu dia naik ke perahu, segera setelah itu kayaknya nggak pernah tidur-tidur gitu kan, nggak pernah masuk ke rumah terus tidur gitu ya, bangun pagi-pagi mandi dulu atau gimana gitu kan, nggak pernah kan. Nah itu kan jadi contoh gitu ya, cara kita membaca Alkitab ya, cara kita menggali Alkitab, cari pesannya, bukan kata per kata, sekedar kata per kata. Kata-katanya penting tentu ya, tapi di situ ada budayanya orang, cara orang menulis pada zaman itu ya. Nah, yang pesannya yang itulah yang tidak pernah salah. Pesan kebenarannya yang menuntun kepada kehidupan kekal itulah yang tidak pernah salah. Ya. Jadi inspirasi Alkitab itu berhubungan dengan pesan ilahi. Alkitab itu bukan substansinya firman Allah itu sendiri, bukan. Alkitab menjadi firman Allah yang hidup jika pembacanya dipimpin dengan Roh Kudus dan melakukannya. Bukan cuma baca, ya, mendengar tapi tidak melakukan, kayak orang ngaca, katanya firman Tuhan gitu kan. Udah pergi dari kaca dia udah lupa, mesti ngaca lagi. Tadi ada jerawat nggak ya, ketutup nggak ya sama bedak ya? Oh belum ketutup, ya balik lagi gitu kan, lupa. Tapi dibaca dan dilakukan. Tuhan Yesus sendiri katakan gini, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Makananku ialah melakukan, kerjain. Makan itu kan buat hidup kan, buat kenyang kan. Kalau kerja kan malah jadi lapar. Enggak, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi kehendak Allah itu bukan hanya diketahui, dipelajari, jadi doktrin, jadi teori yang memenuhi otak kita. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak begitu. Dia melakukan. Karena melakukan itulah yang membawa kepada kehidupan kekal. Cuma menu-menuin pikiran, jadinya pinter, jadinya sombong, jadinya pinter debat, buat apa? Terus udah gitu, lu nggak sama gue doktrinnya, lu sesat. Gue yang paling benar. Gue penjaga pintu surga gitu ya. Panitia hari kiamat gue ya. Jadi kalau lu nggak sama gue, maka lu nggak masuk surga karena gue panitianya. Kayak gitu kan jangan. Ya jangan ada orang Kristen seperti itu. Alkitab itu, kebenaran itu kita kenakan dan kita koreksi diri kita sendiri, bukan buat melihat selumbar di mata orang. Tapi mengabaikan balok di mata kita, justru untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Ya. Jadi Alkitab itu bukan substansi firman Allah kata per katanya itu loh, bukan. Ya. Tetapi pesannya, intinya itu. Pesan kebenarannya itulah yang adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Firman Allah yang hidup yang memimpin kita kepada kebenaran. Makanya kalau diartikan salah, dibaca dengan salah. Karena teks-teks itu kan saya bilang tadi teks yang diam. Satu teks yang sama bisa dibaca si A begini, bisa dibaca si B begitu. Nah kalau salah mengartikan itu, maka itu bukan lagi firman Allah. Bisa firmannya Anne, bisa firmannya Sony, bisa. Itu bukan firman Allah. Contoh misalnya, diajarkanlah misalnya, supaya hidup kita enak di dunia gitu ya, maka berikanlah buah-buahan gitu ya. Berikanlah persembahan buah-buahan ya. Buah sulung kah ya. Buah sepersepuluhan, buah apalah gitu ya. Kayak gitu kan. Terus kalau misalnya bisnisnya tambah hancur, wah ini kamu pasti ada yang salah. Makanya kamu dihajar belalang pelahap. Belalang ini, belalang itu. Padahal belalang itu makan pertanian. Nah itu misalnya contoh hal-hal yang salah. Bahwa kalau orang miskin itu kutuk. Padahal rasul-rasul juga hidupnya miskin. Apakah rasul-rasul terkutuk? Paulus bilang, aku tahu apa rasanya telanjang, aku tahu apa rasanya kekurangan. Nah, kalau kekurangan miskin enggak?
Aku tahu rasanya kelaparan. Paulus bilang gitu. Ya, contohnya misalnya itu. Kalau Alkitab ditafsirkan salah, makanya bukan lagi firman Allah. Tuhan Yesus ajarin doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Gitu kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, misalnya kayak begitu. Tetapi ada orang-orang yang mengajarkan, oh enggak, kalau minta itu berlimpah-limpah. Maka dibuatlah lagu, mengharapkan berkat yang berlimpah-limpah. Udah didoain berkali-kali, tiap minggu berdoa begitu. Tapi enggak juga terjadi. Ya, akhirnya enggak lagi nyanyi kiranya. Udah putus asa, jadinya kirain engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu lagunya udah putus asa soalnya. Soalnya nggak limpah-limpah juga walaupun udah memberikan segala macam buah-buahan gitu kan. Ya, nah jadi Alkitab itu bukan firman Allah kalau kita menafsirkannya dengan salah, tidak sesuai dengan tujuan dari Roh Kudus memberikan itu kepada kita. Tujuannya apa sih? Memimpin kepada kebenaran hidup kekal. Bukan tujuannya untuk supaya kita itu di dunia itu hidup enak, males-malesan, tapi di dalam nama Yesus ATM penuh tanpa ada tanggung jawab. Bukan jadi Kristen itu terus dimanjain. Ya kan Kristen kan anak Allah terus dimanjain sama Tuhan gitu. Wah, kamu sudah jadi Kristen ya, kamu anakku ya, kamu kulindungi. Baik kan tidak merubah karakter. Itu kan apa bedanya dengan kedukun? Kalau kedukun gitu ya, kedukun, bah toko saya sepi. Oke, ke sini. Bawa 7 macam kembang, 7 air dari mata air. Ya, 7 macam kembang ya gampang lah ya. Ke toko bunga banyak lah ya, ada lili, di situ ada mawar, di situ ya gampang lah. 7 mata air gimana? Oh gampang. Ya, ke minimarket, ke Indomaret gitu ya. Wah, ini mata air dari Cleo, mata air dari Pandaan, Aqua, mata air dari Bogor gitu kan. Gampang udah datang, simbah nih mbah, udah selesai mbah. Kalau zaman dulu susah kan cari 7 mata air. Sudah. Oh ya, dikumur-kumur sama simbah, airnya terus disemburin buru gitu kan. Ya terima gitu, udah terima, udah pulang, tokonya laris. Nggak diajarin sama simbah, ya. Sam pelanggan tuh yang ramah, ya, buka toko lebih pagi gitu ya, kasih bonus, terus coba lebih tata lebih menarik, nggak diajarin sama simbah. Coba sama pelanggan yang jujur gitu, nggak diajarin kan. Nah kalau Kristen dibegitukan jadi apa? Jadi hancur. Wow, sudah anak Allah ya, hidupnya diberkati. Untuk mendapatkan berkat gimana? Bayar perpuluhan. Ya. Kayak jasa preman, Tuhan aku sudah bayar perpuluhan. Lindungi ya anakku, ujiannya lulus ya, istriku, pekerjaanku, kayak bayar jasa preman jadinya. Tanpa diajari hidup bertanggung jawab. Nah itu, kalau Alkitab, istilahnya tuh diperkosa gitu ya, untuk mencapai tujuan kita. Cari ayat-ayat yang membenarkan. Jadi kita sudah punya konsep, terus cari ayat-ayat. Maka bukan jadi firman Allah. Bisa jadi firman Anne, firman Esther, firman Sony, firmannya Yuni, bisa. Ya. Nah, untuk itu kita perlu pimpinan dari Roh Kudus. Dan kalau kita mau dengar pimpinan Roh Kudus hidup benar, jadi seperti circle, seperti berputar gitu ya. Supaya kita mendengar tuntunan ilahi, kita hidup benar, dan kemudian kita mendengar pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memimpin kita membaca Alkitab, dan Alkitab itu mengarahkan kita untuk hidup benar, kita hidup lebih benar lagi, kita lebih tajam lagi mendengar Roh Kudus kan begitu. Tapi mungkin sekarang kita belum. Gimana kalau misalnya orang yang baru percaya, yaitu dipimpin oleh orang-orang yang sudah mengerti, atau kalau kita belajar sekolah Alkitab kan setidaknya kita belajar dari para pendahulu kita bagaimana kita membaca Alkitab. Ya, jadi Allah itu secara ajaib menginspirasi dan mendorong
menuntun para penulis Alkitab untuk mencatat beritanya secara tepat sambil tetap mempertahankan gaya dan kepribadian dari manusia itu sendiri. Ya, dan Allah mengungkapkan dirinya melalui catatan-catatan. Jadi ada hal-hal yang tidak Allah ungkapkan tentang dirinya. Allah itu penuh misteri. Ya. Hal-hal yang Allah ungkapkan tentang dirinya melalui Alkitab bisa kita pelajari, bisa kita ketahui. Tapi di luar itu, ada banyak hal yang tentang Allah yang kita tidak bisa paham. Tentunya yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Nah, jadi jangan sampai kita merasa kita paling ngerti teologi, kita paling ngerti Allah. Penafsiran kita paling benar. Siapa sih kita? Kita cuma ciptaan. Kita mau klaim kita yang paling ngerti Sang Pencipta? Kita itu cuma ciptaan. Otak kita itu diciptakan oleh Allah. Jangan mengkotakkan Allah di dalam otak kita yang kecil. Jangan mengkotakkan Allah di dalam otak kita yang kecil. Kita itu cuma ciptaan. Jangan sombong deh. Ya, jangan sombong deh. Jangan merasa kita lebih benar dari orang lain. Penafsiran kita paling benar. Kalau kita percaya kita paling benar, tunjukin bahwa kehidupan kita lebih benar dari orang lain. Karena itulah Alkitab ditulis, ya. Nah, jadi Allah itu memutuskan untuk mengungkapkan kepada manusia segala yang manusia perlu tahu tentang Dia itu sudah cukup di dalam Alkitab. 66 kitab ini. Ya, apa yang Tuhan kehendaki, karya-karyanya, ya. Itu apa yang perlu manusia tahu. Ya, sifat-sifatnya, kepribadiannya melalui karyanya dalam sejarah kan manusia bisa tahu kan sifatnya. Oh, ternyata Allah itu Allah yang adil. Oh, ternyata Allah itu Allah yang setia gitu ya. Dari cerita-cerita sejarah di dalam Alkitab itu kan kita bisa tahu bahwa Allah itu Allah yang adil, Allah yang setia gitu kan, seperti itu kan. Allah yang sabar tetapi juga tidak melepaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, itu semua dituliskan supaya manusia mengenal pribadinya. Ya. Jadi Alkitab sebagai firman Allah diinspirasikan kepada nabi-nabinya melalui pernyataan, nubuat, ya, dan penglihatan dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, silakan. Di awal ada pertanyaan dari Kak Yuni. Kak, misal Alkitab direvisi itu semata-mata direvisi berdasarkan kosakata atau mengikuti gaya bahasa saja ya Kak, bukan isinya ya Kak. Itu yang pertanyaan awal Kak. Baik, kan gini, dalam satu bahasa itu tidak bisa tepat diartikan ke bahasa lain itu dengan tepat gitu. Itu sulit sekali. Ya, jadi orang itu hanya berusaha yang mirip-mirip gitu, yang mirip-mirip kira-kira artinya si penulis itu begini. Makanya di dalam penafsiran itu pastilah ada doktrin atau pengajaran yang dipercaya oleh si penafsir ini yang ikut ke situ. Ya, entah di TB2 bagaimana ya, tetapi kalau di TB1 misalnya kita bisa lihat yang saya hafal ya, yang saya paling ingat itu misalnya gini. Yang ditentukan untuk binasa. Nah, baca ya. Yang ditentukan untuk binasa. Siapa itu? Yudas gitu kan ya. Itu mengacu kepada Yudas gitu kan. Tetapi di dalam teks aslinya sebetulnya nggak ada itu. Yang ditentukan untuk binasa gitu. Tetapi anak kebinasaan. Anak yang durhaka gitu ya. Nah, orang yang durhaka gitu kan. Si itu. Bukan, nggak ada kata ditentukan itu nggak ada. Nah, ternyata orang yang menerjemahkan ini punya doktrin segala sesuatu itu ditentukan untuk Tuhan, baik binasa maupun selamat gitu. Makanya masuk ke situ. Nah, kalau kita melihat di bahasa Inggris itu ada berbagai terjemahan, ada berbagai Alkitab ya, NIV gitu ya, NET NET gitu ya, KJV gitu. Nah, kalau di Indonesia lembaganya satu, tapi sudah mulai ada terjemahan berikutnya nih yang keluar, TB2 gitu ya. Nah, kalau yang direvisi itu apanya? Ya tentu gaya bahasanya disesuaikan dengan yang sekarang gitu ya. Bukan bahasa aslinya kan nggak pernah ini kan, bahasa aslinya kan tidak pernah direvisi, bahasa Yunani, bahasa Ibrani kan nggak pernah direvisi, tetap ada gitu. Tetapi mungkin udah nggak relevan dengan sekarang. Contohnya misalnya
Pernah baca nggak di Alkitab itu ada kata ganja? Ganja-ganja, pernah pernah baca? Atau kelek-kelek? Kursi ada keleknya kan? Nah, itu sekarang di TB2 itu udah nggak ada. Jadi, wah ini udah nggak relevan nih dengan zaman sekarang. Akhirnya direvisi gitu ya. Jadi yang direvisi itu lebih ke terjemahannya, bahasanya, supaya lebih relevan dengan bahasa kita sekarang gitu. Ya. Oke, lanjut Pak Yohan. Ya, selanjutnya dari Kak Amos. Tadi Kak Ana mencontohkan bahwa Amos, sang gembala, ini namanya ngasih contohnya sama dengan Kak Amos sendiri. Sang gembala, apakah dasar orang Yahudi menaruh tulisan orang yang bahkan bukan nabi saat itu? Apakah karena kejadian yang ditulis akhirnya terjadi, dalam kurung terjadi dulu baru diakui? Misal kalau sekarang itu eh, sabdanya Pati Gajah Mada, jadi seperti nubuatan-nubuatan maksudnya, Kak Amos. Oke, gini. Jadi, jangan kita memandang dari zaman sekarang ya. Kita sudah punya Alkitab yang baku, yang ribuan tahun kita pegang, udah dicetak rame-rame gitu ya. Karena Alkitab juga murah gitu kan. Mesin cetak juga udah ada. Tapi kita lihat di zaman itu, 3.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, itu tidak semua keluarga punya kitab suci. Bahkan kalau di zamannya Amos, perjanjian lama aja belum lengkap. Kitab Taurat aja belum lengkap. Nah, karena itu kita baca di perjanjian lama banyak nabi-nabi. Kenapa? Karena belum ada kitab suci secara lengkap yang kita pegang sekarang. Jadi kalau Allah mau berfirman kepada umatnya gimana? Ya pakai nabi. Nah, nabi itu kedudukannya sangat penting, dihormati raja. Jadi mereka percaya budaya Timur Tengah kuno gitu ya, itu percaya bahwa raja-raja itu dipilih oleh dewa untuk memerintah. Ya, termasuk dewa atau Allahnya orang Israel itu kan Yahweh yang memilih raja gitu kan. Jadi kalau nabi berbicara itu sangat penting. Pelihat-pelihat itu sangat penting buat raja. Itu dalam semua kebudayaan di negara-negara Timur Tengah kuno termasuk Israel punya pandangan juga yang sama seperti bangsa-bangsa sekelilingnya. Ya, bedanya nama-nama dewanya atau Allahnya aja yang beda-beda gitu. Nah, nabi-nabi pada saat itu banyak. Mau klaim nabi itu gampang ya. Makanya Musa itu bilang, nabi yang benar sama nabi yang palsu itu bedanya apa? Kalau nabi yang benar pasti terjadi. Kalau nabi yang palsu, nggak terjadi. Nah, jadi nabi itu fungsinya dua. Ya, memberikan peringatan gitu kan. Memberikan peringatan kepada ini apa? Pesan pertama itu pesan Tuhan ya. Dan biasanya pesan Tuhan itu dua isinya. Kalau bukan sesuatu yang akan terjadi, yang kedua adalah peringatan untuk bertobat. Supaya orang hidup benar. Karena itu, banyak nabi-nabi bermunculan di zaman raja-raja atau zaman menuju ke pembuangan. Karena orang Israel mulai hidup tuh menyimpang sekali. Mulai menyimpang sekali. Maka ada nabi Amos, Yoel, dan sebagainya, Obadja lah, Yesaya, Yeremia, dan sebagainya gitu ya. Banyak nabi-nabi itu bermunculan. Kenapa? Karena orang Israel semakin lama semakin menyimpang, Israel dan Yehuda semakin lama semakin menyimpang dan akhirnya dibuang ya, hukuman puncaknya itu dibuang. Nah, karena keadaan mereka yang pada saat itulah seperti itu ya, yang penuh dalam dosa dan sebagainya, banyak nabi-nabi ini bermunculan. Dan nabi-nabi ini memberikan pesan Tuhan, bertobat, bertobat, balik lagi ya ke jalan yang benar, kalau nggak Tuhan menghukum. Nah itu, seperti itu, mengingatkan gitu ya. Nah kalau Daniel itu kan bukan peringatan, tetapi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya, ramalan gitu ya. Jadi nabi itu dua, meramal apa yang akan terjadi, dan kedua itu peringatan untuk bertobat. Nah, apa dasarnya orang Yahudi menulis tulisannya yang apa? Bukan nabi. Oh, Amos ini dianggap nabi. Dia tidak mungkin berbicara atas nama Allah atau nubuat. Bernubuat itu kan berbicara atas nama Allah. Kalau dia
bukan nabi. Orangnya itu disebut nabi, kata-katanya itu disebut nubuat. Jadi kalau dia bernubuat, maka dia nabi, gitu. Ya. Jadi kata nubuat itu kan sama kata nabi kan asal katanya kan sama. Artinya berbicara atas nama Allah. Jadi Amos ini memang nabi karena dia berbicara atas nama Allah untuk memperingatkan orang Israel agar supaya berhenti dari dosa kalau nggak dihukum, gitu. Ya. Nah, dan di saat itu banyak sekali tulisan nabi-nabi. Ya, contohnya misalnya ya kitab nabi-nabi yang kita lihat di Perjanjian Lama sekarang. Kenapa banyak nabi-nabi? Ya karena kitab suci belum ada, belum lengkap. Ya, bahkan para ahli Alkitab memandang bahwa kitab Kejadian baru ditulis di zaman pembuangan. Kan ada kitab Taurat ketemu sama Raja Hizkia. Kemungkinan itu adalah bagian dari kitab Keluaran. Jadi penyelesaian kitab-kitab itu sendiri baru di zaman pembuangan lengkap semuanya. Sudah nggak berubah-ubah lagi. Ya, jadi banyak yang di-compile, kemudian ditulis ulang, disempurnakan itu di zaman Ezra dan Nehemia. Ya, lanjut lagi ada dari Kak Aline dari Magelang. Kak, berarti para pendeta yang suka bernubuat dan ternyata tidak terjadi bisa dikatakan sebagai nabi palsu zaman sekarang ya, Kak? Ya, sangat bisa. Ya itulah, nabi itu kan penyampai firman Allah kan. Jadi kalau sebetulnya kalau pendeta-pendeta itu khotbah bukan cuma nubuat loh ya. Khotbah itu sebetulnya dia memegang jabatan nabi. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau seorang pendeta khotbah, isi pesannya tidak sesuai dengan maksud penulis dan Roh Kudus menuliskan itu, maka dia sudah bernubuat palsu, maka dia sudah membawakan pesan palsu. Ya, jadi yang dibawakan di mimbar itu sudah bukan firman Allah lagi. Tadi yang saya katakan bisa firmannya Anne kalau Anne salah menafsirkan Alkitab. Bisa firmannya Yohan, bisa firmannya Sony gitu kan. Jadi bukan cuma bernubuat loh, berkhotbah aja bisa jadi nabi palsu zaman ini gitu. Oke. Dulu waktu Perjanjian Lama, setiap nabi palsu itu harus mati. Itu ditulis loh di Alkitab. Kalau sampai nubuatannya tidak terjadi ya, nubuatannya tidak terjadi, maka orang tersebut dituntut mati. Sekarang aja ya, apalagi orang Indonesia permisif. Begitu nubuatan nggak terjadi ya, ya nanti tunggu nubuatan berikutnya. Atau setelah nubuatan ngomong gini, kamu nggak punya cukup iman sih gitu loh. Itu kan sebel gitu loh. Kamu nggak punya cukup iman kalau saya yang digitukan ya, ya lambemu ngomong begitu. Harus berani ngerekam terus ngomong gini sama yang nubuat. Pak, kalau nggak terjadi, Bu, C, kalau nggak terjadi, eh, saya tuntut ya, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, orang Indonesia tenang-tenang aja begitu dinubuatin, kamu akan jadi konglomerat kelima. Oh, amin, 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 amin. Bedain antara nubuatan sama ramalan. Ya, mesti bisa bedain yang nubuatan ramalan. Ketika dulu, kepercayaan dulu, datang ke Guami ya datang ke dukun Cina pakai ciamsi, ya pakai pakai yang dikocok begitu terus kemudian jatuh begitu. Sekarang kan buka Alkitab gitu loh. Orang buka Alkitab terus Tuhan bicara dalam nama Yesus Tuhan yang mana ya, tak gitu lah. Terus Tuhan bicara, Tuhan bicaranya kok kayak gitu gitu loh ya. Ya lanjut Kak Yohan. Ya, sudah tidak ada pertanyaan, cuman saya jadi boleh nanya nih Kak Ana. Kalau disimpulin tadi Kak Ana bahwa pewahyuan itu adalah menyatakan kebenaran dan mengarahkan kepada hidup yang benar. Ada implikasi dan aplikasinya. Terus lagi Kak Ana bilang Alkitab itu cukup bagi kita. Oh, maksudnya cukup bagi kita mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita belajar lebih, kalau cukup berarti kan boleh lebih. Nah, apakah
yang kita pelajari lebih tadi itu eh, boleh nggak ke Anda? Maksudnya gini, karena banyak orang yang belajar lebih, dia baca kitab Henok, terus macam-macam kitab lainnya. Kadang yang kayak tadi yang Kak Ana bilang, pandangannya jadi berbeda dengan pandangan umum orang yang belajar Alkitab yang secara Kak Ana tadi bilang cukup. Standarnya dia lebih macam-macam. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Kak Ana atau Kak Son gimana? Itu sih. Oke. Ya, makasih pertanyaannya. Mau belajar lebih nggak apa-apa, tetapi kita harus ingat, orang yang tahu banyak dituntut banyak. Ya. Ya, jadi belajar lebih itu lebih baik gitu kan, lebih baik apalagi kalau kita mau jadi pengajar. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Yohan katakan gimana, tapi saya mau belajar lebih. Oh ya boleh, tapi yang utama yang Alkitab itu ini dulu gitu ya, dibaca dulu, dipahami dulu ya, jangan belajar lebih tetapi yang ini belum mengerti sepenuhnya gitu. Sudah cari ke sana ke sini padahal Alkitabnya sendiri belum kita pahami. Nah, ini tadi saya ketinggalan satu slide, sebentar saya mau. Nah, jadi Alkitab itu adalah memang firman Allah bila dipahami inti pesannya dengan benar. Ya, jadi inti pesannya dengan benar. Dan pesan kebenaran tersebut tanpa salah dan tidak mungkin salah gitu ya kalau memang kita memahami pesan Tuhan itu tersebut. Dan Alkitab itu bukan sola scriptura tetapi prima scriptura. Ya, yang utama, kebenaran utama, bukan kebenaran satu-satunya, tetapi kebenaran yang utama. Nah, yang utama ini menjadi hakim buat yang lain. Ya kan? Kalau ada sumber kebenaran lain, selaras nggak dengan Alkitab? Kalau nggak selaras, ya berarti itu yang salah, Alkitab yang benar. Jadi Alkitab adalah sumber kebenaran utama. Kita boleh belajar sejarah, boleh. Kita belajar sejarah kekristenan, misalnya ya. Sejarah kekristenan, sejarah perkembangan doktrin, tetapi bukan menjadikan itu menyingkirkan Alkitab. Udah kita berpegang pada sejarah aja. Kita tidak lagi menggali teks-teks Alkitab. Nah, itu yang salah. Tetap Alkitab itu kebenaran yang utama. Kalau misalnya di dalam sejarah, terus ternyata bapak-bapak gereja pernah merumuskan doktrin kayak begini, kita menjadikan itu perbandingan. Ya, misalnya doktrin, wah ada doktrin bahwa keselamatan hanya karena anugerah, gitu ya. Oh benar kalau kita pahami dengan benar. Ya, perbuatan tidak menyelamatkan. Nah, bukankah kita dihakimi menurut perbuatan? Kalau perbuatan nggak menyelamatkan, gimana di Alkitab ada kata-kata dihakimi menurut perbuatan berkali-kali? Nah, jadi kita harus menguji lagi sejarah yang terjadi atau doktrin yang ada di dalam sejarah itu, kembali ke sumber utamanya adalah Alkitab, gitu. Ya. Ya, belajar lebih boleh. Jadi pembanding utamanya atau yang jadi ukurannya itu Alkitab. Ya. Jadi belajar sejarah boleh, bahkan misalnya orang-orang Protestan kan tidak menganggap bahwa Deuterokanonika itu kanon kitab suci gitu kan, bukan kan? Tetapi itu buku-buku yang layak dibaca menurut orang Protestan, dan orang Protestan menyebut itu Deuterokanon atau kanon kedua. Kanon pertamanya apa ya? Yang lain gitu kan, yang 66 kitab itulah kanon pertamanya. Jadi kanon pertama inilah yang utama, yang mengukur teks-teks yang lainnya apakah benar atau enggak gitu. Jadi yang Deuterokanonika boleh dibaca? Boleh dibaca. Manfaatnya apa kalau dibaca? Manfaatnya kita bisa tahu kejadian-kejadian antara 400 tahun antara Maleakhi sampai Matius misalnya. Kayak begitu. Terus misalnya, gimana dengan kitab-kitab yang lain? Kitab Maria Magdalena kah? Injil Yudas kah? Dan lain sebagainya. Kitab Henok kah? Nah, kita lihat, bandingkan dengan Alkitab. Kalau itu ternyata isinya secara garis besar itu tidak sama gitu ya dengan kitab suci, kitab yang kita miliki 66 kitab yang masuk kanon, maka kita bilang ya ini cuma buat dibaca aja, bukan untuk jadi dasar doktrin atau jadi dasar ajaran atau jadi dasar kebenaran. Nggak apa-apa dibaca, nggak apa-apa, tapi bukan untuk dijadikan sumber ajaran, sumber kebenaran. Nggak apa-apa dong dibaca Deuterokanonika, nggak apa-apa.
Buku Doraemon aja boleh dibaca, buku Conan aja boleh dibaca, kenapa Deuterokanonika nggak boleh dibaca gitu kan? Ya kan? Ya. Kitab-kitab sejarah boleh dibaca, boleh, kita boleh tahu. Apalagi sebagai pengajar untuk memperluas pengetahuan kita dan untuk menjadi pembanding. Tetapi tetap Alkitab itu kebenaran yang utama. Semuanya itu harus tunduk pada Alkitab, bukan Alkitab tunduk kepada kitab-kitab yang lainnya gitu. Ya, Kak. Terima kasih. Ada komentar dari Kak Esther ini. Saya tadi dengerin khotbah Pak Erastus, beliau berkata, kenapa Tuhan tidak kasih tahu kita banyak tentang yang akan terjadi? Misal akan terjadi corona, supaya kita bergantung pada Tuhan, tidak perlu cari nubuatan. Terus kemudian Kak Alin juga nanya, kita banyak belajar akan dituntut lebih sungguh berat bagaimana sikap orang yang lalu menarik diri, tidak mau belajar lebih banyak lagi karena takut dituntut lebih. Sikap seperti itu dikatakan mendukakan Roh Kudus kah? Alin, ya kita kalau banyak belajar banyak dituntut, ya. Apalagi guru dihakimi dengan ukuran yang lebih berat, katanya begitu. Ya, begitulah nasib saya dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Ya, nah, terus gimana dengan orang yang menarik diri nggak mau belajar? Itu ibaratnya orang kurang ajar. Kayak gini ya, kayak gini. Kalau misalnya bapak kita itu punya uang banyak, mampu menyekolahkan kita ke sekolah yang standar internasional ya. Nah, mampu gitu ya sekolahin kita ke sekolah-sekolah yang punya kualitas yang baik, punya duit gitu ya. Terus kita bilang, nggak deh gitu ya, kan papa udah kaya, gua nggak usah susah-susah belajar juga kan pasti dapat warisan lah gitu kan ya, nggak usah susah-susah ngapain belajar, pusing lah gitu. Udahlah, di SD yang sebelah rumah aja kan sama aja dapat ijazah juga dari negara. Udahlah sampai situ aja, udah gitu setelah lulus SD gua mau pacaran terus mau kawin gitu. Itu kan namanya kurang ajar kan? Orang tuanya mampu. Bahkan banyak konglomerat-konglomerat itu ya sampai nyumbang ke entah itu ya yang sekolah-sekolah Ivy League itu ya yang apa? Yang paling ngetop di dunia di Amerika gitu kan? Hallnya disumbang Dijadiin gedung, nyumbang $1 juta dan supaya nggak jadi gratifikasi atau korupsi gitu kan, jadiin wah ini gedung atas nama konglomerat ini gitu kan. Dan harapannya di masa depan anaknya yang sekarang masih umur 5 tahun, 6 tahun gitu, harapannya di masa depan udah nggak dites susah-susah bisa masuk ke situ karena udah ada gedung atas nama bapaknya di situ, atas nama perusahaan bapaknya di situ kan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau orang Kristen udah dapat kasih karunia untuk ini tapi nggak mau belajar. Kenapa nggak belum belajar? Takut ditutupi. Berarti kan dia nggak mau berubah. Sikap kurang ajar itu di situ. Dia udah nggak mau berubah. Udah daripada takut gue harus berubah. Capek tahu berubah-berubah. Berat tahu. Mendingan gue hidup kayak begini aja enak kan. Nggak ada yang menghakimi mau ngambil istrinya orang nggak apa-apa gitu kan. Kalau gue belajar kan nanti dibilang salah tuh. Gitu ya. Mau nipu orang nggak apa-apa gitu kan. Kalau gue belajar ketahuan harus ngampuni orang gitu. Udahlah gini aja. Nah, itu kan sikap yang kurang ajar, nggak mau berubah pada dasarnya, sehingga nggak mau belajar, nggak mau berusaha, gitu, ya. Jadi bisa dikatakan itu mendukakan Roh Kudus. Bapak kita menyediakan Roh Kudus yang bisa memberi kita kekuatan untuk kita berubah, bukan cuma diajarin aja, tetapi juga Roh Kudus mendampingi kita, menyertai kita, dan memberikan kita kekuatan untuk kita memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa kan, gitu. Nah ini nggak mau gitu, ya. Anak nggak tahu diri ya kan ya. Ya kurang ajar itu tadi. Kan ada yang ngomong toh, kalau belajar tuh buat apa? Cukup pakai iman saja, ya. Karena apa namanya mencintai Tuhan tuh pakai hati, nggak usah pakai otak gitu loh. Kan gitu. Orang-orang kan banyak ngomong gitu toh Kak Ana, ya. Makanya mereka menyebut ngapain berteologi, padahal kita percaya Yesus itu udah berteologi kan. Nah, kan gitu kan. Nah, makanya ada istilah apa teologi itu teologi ya kita pernah bahas ya. Makanya orang Kristen kalau disuruh nyanyi nomor 1.
ya. Apalagi ibadah yang ada makan-makannya, oh nomor 1, ya. Tetapi begitu disuruh belajar, ya nggak mau. Kadang-kala beberapa orang hafal ayat, tapi aplikasi dalam hidup sampai salah satu temen apa salah satu temen apa temennya ngomong, lu kamu kan hafal Alkitab, tapi aplikasi dalam hidupmu berantakan. Kamu kan hafal Alkitab, harusnya aplikasi dalam hidup itu seperti apa? Waduh, gitu ya. Kita ada di lampu apa kuning bahaya ya. Kita ada di titik krisis karena gereja tidak mau belajar ya. Kan maafkan saya agak panjang dikit. Saya ngomong begini. Kita ini kan pengantinnya Yesus gitu loh. Ya, ini pria-pria dan wanita-wanita dengar pengantinnya Yesus. Kan rata-rata maaf, jangan marah nanti ngomong nadanya ini kok melecehkan. Iya, rata-rata gadis yang pintar itu nggak cantik rata-rata. Ya, entah itu rambutnya kayak baskom dibalik itu dipotongnya seperti itu kayak gitu. Tapi yang cantik itu nggak pintar. Tapi yang pintar itu nggak cantik, ya. Dan yang cantik itu nggak pintar. Tapi kalau mempelai Yesus kan harus dua-dua, ya. Harus cantik dan harus pintar. Dasar-dasar kekristenan mesti benar, hidupnya penuh Roh Kudus. Karunia Roh itu kecantikannya, pengertian pendalaman mengenai firman Tuhan, itu kepintaran. Ya, maka dari itu kita ngelihat hari-hari ini yang ketika gereja-gereja, saya lihat jago banget nyanyi. Ya, jago banget nyanyi, hafal. Lagu yang top 10 itu hafal. Nyanyi lagu bahasa Inggris kan pernah saya tulis di Facebook. Ada anak nyanyi bahasa Inggris, wah luar biasa. Saya tuh tergelitik Bapak Ibu Saudara. Ketika turun dari mimbar saya tanya, kamu ngerti gitu apa yang dinyanyikan tadi? Oh enggak Kak, kamu nyanyi sambil teriak-teriak, loncat-loncat gitu. Ya kayak pocong gitu kan. Kok loncat-loncat gitu kan. Terus apa namanya? Kamu nggak ngerti artinya? Enggak Kak. Kalau kamu nyanyikan kenapa? Iramanya enak Kak. Gitu. Ya, itu aja sih. Makin akhir makin banyak pertanyaan dan komen. Iya, dan Ini mulai ribut. Kak Yehuda Andrew bertanya, menurut Kak Son, Kak Ane, siapa yang menulis Pentateuch? Ya, secara tradisi orang Yahudi memahami bahwa yang menulis Pentateuch itu Musa, ya. Tetapi menurut ahli biblika, bukan menurut saya, ya. Jadi saya cuma mengutip pendapatnya orang lain. Itu ditulis oleh sekelompok ahli Taurat. Ya, bahkan beberapa kelompok ahli Taurat, beberapa kelompok, yaitu kelompok Elohis, ya, Yahweis, Deuteronomis, dan Praise. Dan kenapa mereka bisa simpulkan begitu? Karena ada ciri-cirinya. Misalnya orang-orang Elohis itu yang menulis Kejadian pasal 1, di situ nggak ada kata Yahweh. Kata yang dipakai adalah Allah kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terus kemudian di Kejadian pasal 2 ayat 4 kalau nggak salah ya, dan seterusnya itu barulah keluar kata Yahweh gitu ya. Baru keluar kata Yahweh. Padahal seolah-olah kalau orang nggak paham, itu seperti disambung gitu ya. Kalau membaca kitab Kejadian secara kronologis ya, dikira ada 2 penciptaan. Oh, Kejadian pasal pertama udah diciptakan nih manusia, ya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, kemudian ada binatang-binatang, kemudian di Kejadian 2 baru diciptakan perempuan. Nah, orang yang nggak ngerti akhirnya merasa ini adalah kronologis. Di Kejadian pasal 1 Adam sudah punya istri, istrinya Lilith ya, akhirnya disambung-sambungin ke sana ke sini, kemudian baru di Kejadian pasal 2 ada Hawa. Padahal ini sebetulnya seperti 2 cerita yang disambung. Cerita yang satu ditulis oleh kelompok Elohis, yang satu oleh kelompok Yahweh, kemudian digabungkan. Kalau kelompok Priest misalnya itu detail, misalnya kitab Bilangan ya, kalau kita bicara baca kitab Bilangan itu tulisan Priest itu kan detail seperti itu. Dari suku Yehuda menyumbang, memberikan 12 lembu, 12 pinggan, 12 kor gandum, 12 dari suku Simeon memberikan 12 kor gandum, 12 pinggan. Kenapa sih nggak ditulis dari suku Yehuda, Simeon, Lewi, bla 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 12, kemudian dikasih singkat aja gitu ya, nggak usah begitu. Nah itu contoh tulisan priest yang khas seperti itu.
Kalau Narik tulisan napas toh, kalau baca kitab bilangan kan kita narik napas panjang toh. Pengen cepet-cepet selesai. sia-sia kayaknya. Sama aja di perasaan, kenapa sih nggak jadiin simple aja gitu kan? Atau Deuteronomis itu diulang-ulang biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi para ahli bahasa, para ahli kitab-kitab yang mendalami hal itu akhirnya menyimpulkan bahwa ini ditulis oleh 4 kelompok yang berbeda gitu ya. Dan tentu itu ada ininya sendiri ya, ada bagaimana penelitian mereka gitu ya, sehingga akhirnya banyak sebagian besar para ahli biblika masa kini lebih memilih itu gitu ya, lebih memilih teori itu. Hanya kelompok fundamentalis sajalah yang memahami bahwa kitab Pentateuch itu ditulis oleh Musa. Lagian gini, itu kan kalau kita dalam bahasa kita yang sekarang aja ya, sudah cukup tebel gitu kan, kitab Pentateuch itu ya, kitab Taurat itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab itu kan dalam bahasa Indonesia, dalam cetakan LAI yang tulisannya kecil-kecil gitu ya, yang saya kalau nggak pakai kacamata udah nggak bisa baca, saking kecilnya gitu kan, udah burem, itu kan setebel itu. Nah, bayangin zaman Musa 3.500 tahun yang lalu. Huruf Paleo Hebrew aja, huruf Ibrani kuno aja belum ketemu. Musa masih pakai huruf gambar, huruf hieroglif, huruf gambar. Lah Musa nggak gambar sebanyak itu. Terus belum ada kertas zaman itu. Coba misalnya kita tahu ya, kita tahu gimana sih di Indonesia ini tahun 1000 abad ke-10 itu ada yang namanya kerajaan besar yang namanya Majapahit. Di Indonesia ini ada kerajaan Majapahit di abad ke-10. Gimana kita bisa tahu ada kerajaan yang begitu berjaya di Asia Tenggara yang namanya Majapahit? Dari mana? Dari mana? Ya dari buku sejarah, ya kan? Ya terus buku sejarah taunya dari mana? Bahwa kita yakin itu ada. Dari prasasti. Jadi orang zaman dulu nulisnya di mana? Di batu kan. Ya, makanya Musa gotong 2 loh batu. Itu baru 10 hukum 2 loh. Gimana kalau 5 kitab? Seberapa banyak batu yang Musa mesti bawa-bawa gotong ke sana ke sini. Dan mereka itu bukan nyantai gitu. Dalam kondisi yang pindah sana pindah sini, begitu awan bergerak, ayo angkat semua, ringkas, ringkas, jalan. Ayo awannya berhenti, ya udah buka kemah di sini. Itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa besok jalan lagi. Nggak tentu, mereka harus memperhatikan terus awan itu. Gimana, kapan Musa ada waktu tulisnya sekian banyak? Nggak mungkin juga. Dan Musa juga nggak repot juga gitu kan. Dia harus menghakimi orang Israel kalau bertengkar, kalau kecopetan, kambingnya hilang kah, ayamnya hilang dan sebagainya. Itu kan Musa yang menghakimi. Sampai kemudian datang Yitro. Sah katanya. Lu nggak beres kayak gini. Lu bisa mati muda, lu bisa mati duluan daripada bapak, katanya Yitro gitu kan ya. Kenapa? Ya kamu itu orang berbaris berkilo-kilometer. Ya, kamu duduk di sini sendirian. Elunya capek, mereka juga capek. Udah baris dari pagi. Elunya capek juga gitu kan. Sekarang gini deh, ya dengerin nasihatnya papa ya, katanya Yitro. Lu pilih pemimpin 10, 50, 100, 1000 ya. Terus kalau mereka nggak bisa, suruh naik ke atasannya. Mereka nggak bisa nyelesain, suruh naik ke atasannya. Baru lu selesaiin. Gampang kan? Lebih sedikit kan? Benar juga ya Pak ya. Nah itu kan Musa sibuk pada saat itu. Kadang-kadang dia naik turun Sinai gitu kan. Kalau digambarin tuh kayaknya sehari tuh dia bisa berapa kali ya. Padahal enggak lah, nggak mungkin ya kita naik Sinai aja berapa jam kan sampai atas kan. Tapi kalau di kitab Keluaran 19 itu digambarin tuh Musa tuh kayaknya sehari tuh bisa berapa kali dia bolak-balik gitu kan. Ya, kayak begitu. Berarti sudah ada penulisan kembali. Coba baca Keluaran 19. Musa itu kayak seharian tuh berapa kali naik turun. Padahal kalau kita ke Israel lewat Sinai, kita naik itu udah berapa jam? Turun udah berapa jam? Nggak mungkin Musa itu sehari naik turun gitu kan ya. Karena dia bukan flash ya. Bukan flash tuh yang bisa lari cepat gitu kan. Bukan professional climber. Bukan. Ya. Nah, jadi ternyata sudah ada penulisan kembali dari kisah-kisah itu. Jadi, betul kisah itu berasal dari Musa,
betul Musa memang menuliskan sedikit, ya, tetapi itu dituliskan kembali oleh ahli-ahli kitab atau ahli-ahli Taurat di zaman yang kemudian, dan itu banyak sekali dikumpulkan jadi baku itu di zaman pembuangan atau zamannya Ezra dan Nehemia. Contohnya misalnya di kitab Keluaran atau kitab Ulangan itu ya, itu ada kisah tentang kematian Musa. Kalau kitab Pentatek ini ditulis Musa, gimana caranya Musa bangkit dari kematian kemudian menuliskan kematiannya dan kemudian dia mati lagi gitu kan? Nggak mungkin. Gitu kan? Musa mati, dia dikuburkan di mana? Dikuburkan oleh Tuhan. Nah, siapa yang nulis itu kalau ataukah Musa menubuatkan dulu kematiannya kayak begitu? Nah, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa memang ini bukan ditulis oleh Musa, tetapi oleh sekelompok orang, bahkan beberapa kelompok. Ya, dalam teori, salah satu teorinya adalah JEDP itu ya, Yahwehis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Ya, saya pikir seperti itu. Oke, selanjutnya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Kak Francisca. Ada beberapa teman Kristen bilang ajaran Yahudi itu sesat, meskipun sudah tahu Perjanjian Lama itu adalah kitab-kitab yang sama. Bagaimana cara memberikan penjelasan yang mudah supaya lebih gampang dimengerti? Ini Nah, buat gini. Jadi memang agama Yahudi menafsirkan kitab Perjanjian Lama, teksnya sama ya sama kita ya. Itu berbeda dengan cara para rasul menafsirkan Perjanjian Lama. Para rasul memahami bahwa apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama mengenai Mesias adalah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Sedangkan orang Yahudi masih menunggu Mesias mereka, gitu ya. Jadi penafsirannya lah yang berbeda, penafsirannya lah yang tersesat karena tidak mengakui Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama, gitu ya. Hati-hati, kenapa? Karena memang kekristenan di Indonesia itu diserang sana sini ya. Orang Yahudi juga menyerang gitu. Ngajarin orang Kristen untuk jadi Yahudi. Ada yang namanya Tovia Singer dan Eliseva Wiryaatmaja, itu contoh-contoh tokoh-tokoh Yahudi yang berusaha meyahudikan orang Kristen. Dan orang Kristen akhirnya disuruh untuk mengingkari Yesus Kristus, ya. Itu misalnya. Jadi yang harus dipahami itu adalah perbedaannya adalah orang Yahudi menolak Yesus, menolak bahwa nubuatan di dalam Perjanjian Lama itu mengacu kepada Yesus gitu. Ya. Oh, mereka bilang orang Katolik itu sesat karena ada tambahan. Ya, tambahannya itu disebut oleh kita itu deuterokanonika. Jadi kita punya protokanon yang sama dengan orang Katolik. Kita punya protokanon, orang Katolik juga punya protokanon, tapi kita menolak deuterokanon. Orang Katolik pegang deuterokanon, kita menolak deuterokanon. Orang Katolik menganggap deuterokanon itu masih protokanon gitu. Tapi kita bilangnya ini kan deuterokanon. Yang utama itu kan yang 66 gitu. Ini kan kanon kedua ya. Jadi jangan gampang bilang sesat. Kenapa ya? Nggak apa-apa lah baca deuterokanon. Kan kita juga bilangnya deutero kedua gitu. Nggak apa-apa lah ya. Ini tadi saya bilang Harry Potter aja dibaca kok. Kenapa kok deuterokanon nggak boleh dibaca? Gitu. Kita tuh Justru jangan dengan sampai baca itu kita bisa memahami. jangan sampai kayak sebelah ya, kayak orang sebelah. Lihat salib takut jadi kafir. Dengar suara 5 kali, ya gitulah. Nanti jadi Kristen. Kan gitu. Jadi masa semudah itu sih gitu loh. Semudah itu gitu loh. Ya, kalau kita bisa ngelihat misalnya di Deuterokanon baca Makabe gitu, kita jadi tahu sejarahnya. Ya. Nah, itu aja sih. ya, tinggal 2 pertanyaan terakhir dari Bu Sabrina. Karena boleh nggak sih di skip baca bilangan dan ulangan? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Tapi kan rasa bersalah ya, Bu ya. Ada rasa bersalah kan jadinya. Ya, jadi 66 kitab kurang 2 ya. Ya, benar Pak. Rasa bersalah juga di skip. Iya, iya, Tapi iya. gini, pasti itu ditulis itu ada tujuannya. Cuma kalau kita belum ngerti gitu ya, ya udahlah di skip aja gitu ya, nggak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Tapi pasti itu ada tujuannya ditulis semuanya itu. Ya, tujuannya salah satunya adalah untuk nunjukin bahwa Allah itu detail kok. Allah itu sangat detail, Allah itu sangat teliti gitu. Terakhir dari Yehuda Andrew, thank you Kak Ana. Jadi Kak Ana pribadi lebih condong ke JEDP ya Kak Ana. Ya, Ya. ahli biblika itu nggak cuma teori ini aja ya, ini jadi salah satu. Tapi mereka sudah menolak teori yang secara tradisi itu ditulis oleh Musa. Nah, pada intinya saya juga sama punya pandangan bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Musa, ya. Nah, ada beberapa teori. Salah satu teorinya JEDP. Tadi saya bilang kan saya bukan orang biblika gitu ya. Jadi yang saya hafal, yang saya ingat cuma teori ini. Ada teori-teori yang lainnya, tapi saya nggak hafal. Tapi pada intinya saya tidak memahami secara tradisi ini ditulis oleh Musa gitu. Ya, tetapi ditulis oleh para ahli Taurat di zaman kemudian gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih. Ya, komentar akhir dari Kak Amos. Oh, mungkin maksudnya seingat saya menurut Deuterokanonika ada api penyucian yang akhirnya jadi salah satu iman Katolik untuk mendoakan orang mati. Eh, Ini Ya, dari di kitab Makabe memang mereka itu mendoakan orang-orang yang sudah mati gitu ya di kitab Makabe. Jadi orang Yahudi itu Makabe itu kan Yahudi kan yang nuliskan, tapi diambil sebagai kitab suci orang Katolik dan orang Katolik juga mendoakan orang mati yang sudah mati. Nah, sebetulnya dasarnya ada di Perjanjian Baru gitu ya. Ada beberapa dasar di Perjanjian Baru, ada beberapa ayat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya di Deuterokanonika aja. Jadi mereka memahami, oh ada yang di Korintus, ada yang di kitab Yohanes gitu, mereka ambil. Ya, ya, tapi juga di beberapa teman-teman Katolik ya ada beberapa pakar-pakar Katolik yang kita kenal ya, mereka dikatakan itu kan paus kesekian yang memunculkan gitu loh. Jadi pada saat itu muncul di Makabe itu kan untuk keluarga Makabe, bukan untuk kita gitu loh. Jadi kenyataannya ada banyak yang juga berbeda kok, ya Amos. Menyenangkan malam ini. Ya, Sudah habis. selesai? Sudah. Terima Iya. kasih Terima rekan-rekan sekalian. kasih. ya, makasih.